Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita mendengar kabar di hukumnya Harun Yahya selama lebih dari 1000 tahun penjara atas kejahatan kekerasan seksual yang dia lakukan. Dan kalau kita ingat Harun Yahya, beliau identik dengan buku-buku yang beliau tulis yang notabene dianggap buku dakwah dan buku yang diklaim berhasil mengalahkan atau membantah teori evolusi Darwin terutama. Dan barangkali karena itu pula lah Harun Yahya bagi sebagian remaja terutama yang tumbuh di era 90-an dan 2000-an di mana buku Harun Yahya sedang dalam tanda kutip jaya-jayanya. Harun Yahya dirasa sebagai pahlawan karena dia berhasil memperlihatkan bagaimana Al-Quran menang atas teori sains yang dianggap menyimpang dan dianggap sedang berupaya untuk melemahkan atau mendiskreditkan Islam. Walaupun kemudian kita tahu bahwa teori-teori yang dibangun oleh Harun Yahya ternyata pseudo-science dan tidak banyak yang berlandaskan secara faktual, secara empirik, tetapi kemampuan dia untuk mempersuasi, untuk meyakinkan pembaca itu sangat luar biasa sehingga banyak yang terbrainwash oleh Harun Yahya ini dan meyakini bahwa apa yang disampaikan Harun Yahya sebagai kebenaran. Dan patut kita sadari juga bagaimana kemudian kemampuan atau fenomena Harun Yahya ini juga berhubungan dengan mindset sebagian besar Muslim yang memposisikan sains dan agama atau dalil agama dalam hal ini Al-Quran sebagai dua dimensi yang sifatnya berseberangan, yang konfliktual. Sehingga kalau ada yang salah itu pasti harus sains bagi mereka yang beragama, dan kalau bagi mereka yang tidak beragama yang benar pasti sains. Padahal tidak selalu harus seperti itu. Saya meyakini bahwa sains adalah sebuah proses penemuan kebenaran yang belum tentu kebenaran yang dia yakini hari ini adalah mutlak kebenaran yang akan diyakini sepanjang masa. Dan dalam Islam, dalam agama ada Al-Quran sebagai kitab suci yang final, yang tidak berubah, tapi tafsiran kita atas Al-Quran, pemahaman kita atas Al-Quran tidak bisa dikatakan sama finalnya. Dalam artian tafsiran kita, pemahaman kita, pemaknaan kita juga bisa jadi akan berubah, akan berkembang seiring perjalanannya waktu, seiring bertambahnya pengetahuan yang kita miliki, seiring bertambahnya wawasan yang kita dapatkan. Pada zaman itu, pada 90-an, 2000-an, kita belum menemukan titik temu antara teori evolusi Darwin dengan penciptaan manusia yang merupakan dimulai dari Nabi Adam. Nah, hari ini kemudian kita mengerti bahwa ada narasi lain yang menyebutkan bagaimana bisa jadi sebetulnya sebelum Nabi Adam juga ada makhluk lain yang dalam tanda kutip mirip dengan manusia, dan bisa jadi mungkin itulah yang dijelaskan oleh Darwin. Saya tidak akan membahas apakah ini membuktikan bahwa teori Darwin benar atau tidak, tapi yang jelas adalah bahwa apa yang terjadi pada Harun Yahya dan bagaimana narasi yang dia bangun ini menunjukkan pada kita bahwa kita tidak tahu banyak akan semua hal, bahwa kebenaran dalam sains dan kebenaran atas tafsiran kita terhadap dalil agama juga sifatnya berkembang dan sifatnya tidak selalu harus dipertentangkan gitu. Jadi hari ini kalau saya menemukan ada yang konfliktual antara pemahaman saya, tafsiran saya atas dalil agama dengan temuan-temuan sains, saya selalu bilang bahwa ini adalah situasi di mana ketidaktahuan melingkupi saya, dan saya menerima ketidaktahuan itu. Saya tidak mesti melihatnya sebagai sesuatu yang konfliktual, dan saya tidak mesti melihatnya sebagai yang satu harus mengalahkan yang lain. Dan inilah kemudian yang mungkin bagi saya titik pentingnya filosofi, karena filosofi itu menjembatani antara sains dan agama gitu. Nah, tapi yang juga menarik dari Harun Yahya ini adalah konteks di mana dia kemudian dengan otoritas keagamaan yang dia miliki, dia kemudian menggunakan agama sebagai alat untuk mendomestifikasi perempuan gitu. Dan ini mengerikan, dan Harun Yahya bukan satu-satunya kasus yang menggunakan otoritas keagamaan demi tujuan-tujuan non-agama, tujuan-tujuan yang tidak benar. Dan inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama, bagaimana
keberagamaan kita sebetulnya tidak boleh kemudian menjadikan kita keluar dari pakem-pakem yang disepakati atau yang diatur oleh agama, apalagi ketika kita merasa punya otoritas yang diperkuat oleh kultur atau perkuat oleh konstruksi sosial tertentu. Dan saya kira itu yang kemudian menjebak Harun Yahya pada pemikiran-pemikiran yang membuat dia merasa layak untuk mengizinkan dia melakukan perbudakan terhadap sejumlah perempuan dengan dalih-dalih apapun yang dia miliki, seolah-olah itu sejalan dengan nilai-nilai virtu keagamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.